Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nurfi Amanila dengan NIM 13124000206. Perkenalkan, nama saya Diana Nabila Indriani dengan NIM 13124000205. Perkenalkan, nama saya Nabila Sofia Imron dengan NIM 13124000204. Nah, di sini saya akan menjelaskan pokok-pokok demokrasi menurut Aidit. Yaitu yang pertama yaitu demokrasi rakyat. Menurut Aidit menekankan bahwa demokrasi harus benar-benar berpihak kepada rakyat, terutama rakyat yang miskin dan kelas pekerja. Dalam pandangannya, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pemilihan umum, tetapi juga dengan pemberdayaan rakyat dalam mengendalikan politik dan ekonomi negara. Yang kedua yaitu kedaulatan rakyat. Nah, Aidit berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi harus berada di tangan rakyat, bukan pada elit atau golongan tertentu. Rakyat harus memiliki hak penuh untuk menentukan nasib dan arah pemerintah negara. Yang ketiga yaitu keadilan sosial. Demokrasi menurut Aidit bukan hanya soal kebebasan berpolitik, tetapi juga soal mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam hal pemerataan ekonomi dan distribusi kekayaan. Yang keempat yaitu kebebasan dan partisipasi rakyat. Demokrasi yang dimaksud oleh Aidit melibatkan kebebasan berpolitik dan berorganisasi. Setiap individu harus diberi kebebasan untuk berpartisipasi dalam politik dan menyampaikan pendapatnya. Yang kelima yaitu peran partai sebagai wakil rakyat. Nah, di sini Aidit juga menekankan pentingnya partai politik sebagai alat perjuangan rakyat. Partai Komunis PKI sebagai perwakilan rakyat harus memegang peranan sentral dalam memperjuangkan hak-hak dan rakyat dan mengawal demokrasi. Nah, itu yang saya jelaskan tentang pokok-pokok demokrasi menurut Aidit. Sekian, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan bentuk negara menurut DN Aidit. Yang pertama, menurut DN Aidit, yang sering disebut sebagai demokrasi terpimpin adalah konsep politik yang diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. DN Aidit adalah seorang tokoh penting dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI dan menjadi Perdana Menteri Indonesia dari tahun 1956 hingga 1965. Berikut adalah pembahasan mengenai bentuk pemerintahan demokrasi menurut DN Aidit. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno dengan tujuan untuk menggantikan sistem demokrasi liberal yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi dan karakter bangsa Indonesia. Sistem ini menekankan pada kepemimpinan yang kuat dan sentralisasi kekuasaan di tangan presiden. Prinsip utamanya, sistem ini berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Prinsip-prinsip demokrasi seperti musyawarah dan mufakat tetap dijunjung tinggi, namun dalam praktiknya, keputusan-keputusan penting seringkali diambil oleh kelompok kecil di sekitar pemimpin tertinggi. Struktur pemerintahannya adalah, pada masa demokrasi terpimpin, pemerintahan menjadi lebih hierarkis dan Presiden Soekarno memegang peran dominan dalam pemerintahan, dan para menteri serta jabatan negara lainnya memiliki peran yang lebih terbatas dan cenderung mengikuti arahan presiden. Kebijakan ekonomi dan sosialnya menurut DN Aidit, yaitu satu fokus utama kebijakan pemerintahan Aidit adalah penerapan program-program ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini termasuk program-program seperti Pancasila Sosialisme yang mencoba menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan dengan ideologi Pancasila. Nah, pengaruh PKI di sini termasuk tinggi karena DN Aidit di sini merupakan salah satu tokoh penting dalam PKI. Sebagai pemimpin PKI, DN Aidit berusaha memperkuat pengaruh partai tersebut dalam pemerintahan dan masyarakat. PKI menjadi salah satu kekuatan politik yang signifikan pada masa itu. Lalu ada krisis dan penurunan DN Aidit. Pada gerakan 30 September 1965, itu adalah krisis terbesar yang akhirnya mengakhiri masa pemerintahan Aidit dan kemudian dikenal sebagai G30 SPKI. Peristiwa ini menandai awal dari perubahan besar dalam pemerintahan Indonesia, termasuk peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Lalu terdapat demokrasi rakyat yang dimana DN Aidit ini menjunjung bahwa kekuasaan pemerintahan ada di tangan rakyat seperti buruh, petani, dan yang lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok demokrasi menurut Aidit. Aidit merupakan tokoh penting dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI.
Ia memiliki pandangan yang cukup unik tentang demokrasi. Pandangannya ini tertuang dalam beberapa karya tulisnya. Salah satunya adalah Jalan ke Demokrasi Rakyat bagi Indonesia. Berikut adalah pokok-pokok demokrasi menurut Aidit. Yang pertama, demokrasi sebagai alat perjuangan kelas. Aidit melihat demokrasi bukan hanya sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai alat perjuangan kelas, bekerja untuk mencapai tujuannya. Demokrasi menurutnya harus digunakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama kaum buruh dan tani. Yang kedua, demokrasi yang dipimpin oleh kelas pekerja. Aidit mendapat bahwa demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang dipimpin oleh kelas pekerja. Kelas pekerja menurutnya adalah kekuatan yang paling revolusioner dan memiliki kepentingan yang paling sejajar dengan kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, demokrasi yang anti-imperialisme. Demokrasi yang sejati menurut Aidit harus anti-imperialisme, artinya demokrasi harus melawan segala bentuk penjajahan dan eksploitasi oleh negara-negara imperialis. Yang keempat, demokrasi yang menuju sosialisme. Tujuan akhir dari perjuangan demokrasi menurut Aidit adalah menuju masyarakat sosialis. Dalam masyarakat sosialis tidak ada lagi eksploitasi manusia oleh manusia dan semua sumber daya dimiliki bersama. Pandangan Aidit tentang demokrasi berbeda dengan pandangan liberal demokratis yang umum. Jika pandangan liberal demokratis menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemilihan umum, Aidit lebih menjelaskan pada perjuangan kelas, kepemimpinan kelas pekerja, dan tujuan akhir menuju sosialisme. Pandangan Aidit seringkali mendapat kritik. Beberapa kritik yang sering dilontarkan yaitu terlalu menekankan pada perjuangan kelas. Pandangan Aidit yang terlalu menekankan pada perjuangan kelas dianggap mengabaikan kepentingan kelompok lain di masyarakat. Lalu kurangnya memperhatikan hak asasi manusia. Fokus Aidit pada perjuangan kelas dianggap mengorbankan hak asasi manusia individu. Dan yang terakhir, ideologi yang kaku. Pandangan Aidit dianggap terlalu kaku dan fleksibel dalam menghadapi perubahan zaman. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pandangan Aidit tentang demokrasi memberikan kita suatu perspektif yang berbeda tentang konsep demokrasi. Meskipun pandangannya seringkali kontroversial, namun pemikirannya tetap relevan untuk dipelajari dan didiskusikan, terutama dalam konteks perjuangan untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan merata. Penting untuk diingat, pandangan ini adalah pandangan pribadi Aidit dan tidak mewakili pandangan seluruh masyarakat Indonesia. Sejatinya, demokrasi sendiri adalah konsep yang kompleks dan terus berkembang. Ada banyak pandangan yang berbeda tentang demokrasi, dan tidak ada satu pandangan yang benar secara mutlak. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.